Pemberian obat intravena. Jadi yang pertama adalah menyiapkan peralatan, alat-alat yang dibutuhkan, yaitu yang pertama sepasang sarung tangan, lalu spuit dengan ukuran 3 atau 5 cc sesuai kebutuhan, lalu jarum steril dengan ukuran 22 atau 23 sesuai kebutuhan, lalu bak instrumen, lalu tonic wet, lalu plaster bulat, lalu tempat sampah infeksius, tempat sampah safety box atau tempat sampah benda tajam, lalu perla apabila di ruang pasien tidak terdapat perla, lalu obat yang dibutuhkan, buku injeksi, lalu kawas DTT atau alkohol swab. Langkah yang selanjutnya adalah mencuci kulit tangan menggunakan 6 langkah, menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan handcloth. Lalu dikeringkan menggunakan tisu. Lalu yang selanjutnya adalah menyiapkan obat melalui 8 prinsip benar. Jadi yang pertama adalah benar pasien. Kita identifikasi data pasien apakah sesuai dengan data yang terdapat pada gelang pasien, dan juga obat program yang diberikan pada pasien sesuai dengan advis dokter. Lalu benar obat yang diberikan sesuai dengan advis dokter. Lalu benar waktu, yaitu benar frekuensi pemberian obat. Lalu benar rute pemberian obat harus benar. Lalu dosis, yaitu dosis obat yang diberikan adalah sesuai dengan advis dokter. Lalu benar informasi, jadi kita memberi tahu pada pasien mengenai informasi tentang obat yang akan diberikan secara lengkap. Lalu benar respon, jadi respon setelah pemberian obat sesuai dengan yang diharapkan. Lalu benar dokumentasi, jadi obatnya tertulis, kita tulis nama obat, lalu tanggal pemberian, lalu dosis dan juga rute, dan tanda tangan pemberi obat. Lalu pemberian obat, jangan lupa untuk verifikasi kembali 8 benar dengan satu orang perawat atau bidan yang lainnya agar minimalisir kesalahan dalam memberikan obat. Selanjutnya adalah memberikan salam dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Bidan Akila yang bertugas pada siang hari ini. Akan memberikan suntik intravena kepada Ibu. Lalu yang selanjutnya adalah menjelaskan tujuan dan prosedur kepada pasien. Jadi lalu yang pertama kita mengidentifikasi terlebih dahulu data pasien dan menanyakan nama dan tanggal lahir pasien. Lalu kita cocokkan kembali dengan data yang terdapat pada gelang pasien. Lalu jelaskan prosedur yang akan dilakukan dan juga obat yang akan diberikan. Jadi Ibu, nanti saya akan melakukan injeksi intravena atau menyuntik suntik intravena kepada Ibu dengan tujuan agar Ibu mendapatkan obat yang sesuai dengan advis dokter dan yang dibutuhkan oleh Ibu, sehingga Ibu bisa lekas pulih dan ini obatnya sudah sesuai dengan advis dokter ya Ibu. Selanjutnya adalah menanyakan kesiapan pasien. Lalu kita menanyakan kondisi pasien, apakah ada keluhan yang lain atau tidak. Lalu langkah selanjutnya adalah meletakkan alat-alat secara ergonomis, yaitu kita meletakkan alat-alat di dekat pasien. Ini adalah mengatur posisi pasien. Jadi yang pertama, apabila di ruang pasien tidak terdapat perla, maka kita pasangkan perla terlebih dahulu. Lalu kita mengangkat tangan baju pasien dan memasangkan tonic wet dengan jarak 5 cm dari area yang akan diinjeksi. Lalu yang selanjutnya adalah membebaskan area yang akan diinjeksi dari lesi atau kekakuan ataupun luka atau pembengkakan. Lalu kita minta tolong pada pasien untuk menggenggam tangannya. Lalu kita pakai sarung tangan
Lalu selanjutnya kita mencari vena dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. Apabila sudah ditemukan, kita membersihkan area tersebut menggunakan kapas DTT ataupun alcohol swab dengan cara memutar dari tengah keluar. Selanjutnya adalah melakukan injeksi. Jadi yang pertama kita buka tutup spuit menggunakan wadah teknik, kemudian kita masukkan jarum suntik dengan sudut 30 derajat, lalu kita sejajarkan jarum tersebut sesuai dengan kulit, lalu masukkan ke dalam vena. Kemudian kita aspirasi apakah dengan cara menarik piston apakah ada darah atau tidak. Apabila ada darah, maka kita lepaskan tonic-coil dan kita masukkan obat. Apabila obatnya sudah masuk semua, kita tarik spuit dan juga jarum secara bersamaan dengan sudut yang sama dengan kita tusukkan jarum tadi, lalu kita beri alcohol swab bekas suntikan tadi, kemudian kita plaster bekas luka tadi. Apabila sudah, buang spuit di safety box, lalu buang bekas dep tadi atau alcohol kapas DTT-nya tadi di tempat sampah infeksius. Lalu pemberian obat melalui selang infus. Jadi yang pertama adalah mencari tempat pemberian obat di selang infus, kemudian kita membuka tutupnya, lalu kita disinfeksi menggunakan alcohol swab, kemudian kita lepaskan jarum yang terdapat pada spuit, lalu kita masukkan obat menggunakan spuit yang tidak ada jarumnya tadi, kita masukkan ke tempat pemberian obat yang terdapat pada infus. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi tindakan. Jadi kita yang pertama adalah merapikan pasien terlebih dahulu, kemudian kita mengecek keadaan pasien dengan mengobservasi dan juga menanyakan kondisi pasien setelah pemberian obat. Ibu, ini pemberian obatnya sudah selesai. Apakah ibu merasa ada keluhan lagi atau bagaimana? Apabila tidak ada, ibu nanti apabila ada keluhan atau ada yang dibutuhkan, ibu bisa panggil petugas kesehatan yang ada. Lalu saya pamit dulu ya ibu, terima kasih. Selanjutnya adalah membereskan alat. Kita meletakkan infeksius di larutan klorin dan membuang sarung tangan di tempat sampah infeksius. Langkah yang selanjutnya adalah mencuci kedua tangan menggunakan 6 langkah, menggunakan air mengalir dan sabun atau menggunakan handroom. Lalu dikeringkan menggunakan tisu. Selanjutnya adalah pendokumentasian. Jadi kita mendokumentasikannya di buku injeksi, kemudian kita tuliskan nama obat, lalu tanggal pemberian obat, kemudian waktu, lalu rute dan dosis obat, kemudian tanda tangan oleh 2 petugas kesehatan, ada 2 tanda tangan pemberi obat 2 orang, kemudian dokumentasi tersebut harus bisa dibaca minimal oleh 2 petugas kesehatan yang lainnya.